Baik anak-anak, pagi ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Ini pengertian relasi dan fungsi. Masih ingat di SMP dulu atau MTS pernah kalian pelajari tentang relasi dan fungsi. Kalau kita lihat fenomena dalam kehidupan sehari-hari, ini ya, banyak sekali kejadian di alam yang dapat dihubungkan dengan suatu relasi. Sebagai contoh, misalkan diberikan dua himpunan. Himpunan A beranggotakan sepeda motor, sedan, angkot, dan bus. Sedangkan himpunan B beranggotakan roda 2, roda 3, roda 4, roda 6. Bagaimana hubungan antara himpunan A jenis kendaraan dan himpunan B banyaknya roda kendaraan? Untuk menggambarkannya dapat dilihat pada diagram berikut ini. Kita lihat sepeda itu ada yang roda 2, ada yang punya roda 3. Sementara sepeda motor itu standarnya adalah roda 2. Untuk sepeda ini roda 4, sedan roda 4, bis roda 4, tadi roda 4 ya. Ada bis yang roda 6. Ini sepedanya roda 4 ya, sepedanya anak-anak kayaknya. Kemudian relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang menghubungkan elemen-elemen pada himpunan A ke elemen pada himpunan B. Dalam hal ini dinamakan himpunan daerah asal, domain. Jadi A ini adalah domain, ini adalah domain A. A ini adalah domain dan B adalah kodomain atau daerah kawan. Paham ya? Bisa ikuti nak? Bisa, Kak. Nah, baik. Berikutnya, cara menyatakan relasi. Misalkan kita punya himpunan A dengan anggota min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Dan himpunan B, anggotanya adalah 1, 4, 6, dan 9. Jika X adalah elemen A dan Y adalah elemen B dan berlaku hubungan Y sama dengan X kuadrat. Gambarkanlah relasi dari A ke B dalam bentuk diagram panah. Ini adalah X-nya ini ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Di sana adalah Y-nya, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Berarti min 3 ini pasangannya dengan 9, 3 dengan 9. Kemudian min 2 pasangannya dengan 4, 2 ini dengan 4. Min 1 dengan 1, min 1 dengan 1. Sementara 0 mestinya ini ada 0 dengan 0. Mestinya ya, tapi karena B-nya itu tidak membuat angka 0, ya sudah, berarti 0 ini nggak punya pasangan. Selanjutnya, berarti dengan pasangan berurutan. Misalkan kita punya himpunan A, anggotanya 2, 3, 4, 5, dan B 3, 4, 5. Jika X adalah elemen A dan Y adalah elemen B, serta berlaku hubungan X kurang dari Y, maka nyatakanlah relasi dari A ke B dalam bentuk pasangan berurutan. Kita lihat di sini. Nah, ini pasangannya adalah pasang berurutannya adalah 2,3, 2,4, 2,5, 3,4, 3,5, dan 4,5. Paham nggak, nak? Bisa ikuti nggak? X-nya bisa ya. X-nya kurang dari Y. Hubungan X kurang dari Y maksudnya gimana ya, Pak? Lebih kecil, Mas. Oh, lebih kecil. Ya, kurang dari Y itu lebih kecil. Masih ada lagi pertanyaan? Berarti nggak boleh ada angka yang sama dalam satu kurung itu ya, Nggak Pak ya? boleh. Iya. Nggak Oke. boleh. Berarti harus lebih kecil. Berarti yang depan itu harus lebih kecil daripada yang belakang. Sama pun nggak boleh. Itu? Paham ya? Baik, kita teruskan. Dalam bentuk grafik,
Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan real dan B juga himpunan bilangan real. Jika X adalah elemen dari A dan Y adalah elemen dari B, maka berlaku Y-nya sama dengan 2X min 4. Maka nyatakanlah relasi dari A ke B dengan bentuk grafik. Ini artinya kita suruh nyari pasangannya. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya min 4. Muncullah titik 0, min 4. Kemudian kalau Y-nya 0, ini Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 2. Maka muncul pasangan 2,0 ini. Kemudian di garis set, ini adalah grafik dari Y sama dengan 2X min 4. Bisa ikuti? Halo? Bisa Mas yang ikuti ya? Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Berikutnya, mana di antara relasi yang digambarkan dalam bentuk diagram panah berikut merupakan fungsi? Ingat definisinya tadi ya. Fungsi adalah A-nya. Semua himpunan A itu punya satu pasangan di B. Apakah A ini merupakan fungsi? Bukan, Pak. Bukan. Kenapa bukan? Karena B-nya ada. Ya, karena B-nya itu double. Karena B-nya double, nggak boleh double. Sekarang kita lihat, apakah gambar B ini merupakan fungsi? Bukan. Bukan. Kenapa? Ya, ini C tidak punya pasangan. C tidak punya pasangan. Apakah gambar C ini merupakan fungsi? Iya, Pak. Ya, betul. Jadi di depan ini anggota A itu harus punya pasangan, pasangannya itu harus 1. Sementara kalau B itu ada yang kosong atau nggak punya pasangan, nggak apa-apa, gitu ya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak Imam nggak bisa bayangke gimana wajahmu menghadap komputer. Nggak apa-apa ya, masih fresh. Tasnya Pak Imam menginginkan pertemuan. Kepengin banget ketemu dengan anak-anak didik saya itu ya. Lanjut. Baik, kita lihat. Sekarang kalau ada grafik, bentuknya grafik kayak gini. Ini gambar yang A merupakan fungsi apa bukan? Fungsi apa? Fungsi apa bukan? Bukan Pak Nggak tahu, fungsi. Pak. Nggak tahu ding Pak. Kenapa nggak tahu? Bukan kayaknya, Pak. Bukan. Fungsi, Pak. Fungsi. Nah, matematika itu pasti loh, Nak. Pasti benar Fungsi, dan pasti Pak. salah. Nah, kayak gini cara hitungnya. Ada enggak X-nya apa namanya? 1X punya 2 pasangan. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Ada 1X punya 2 pasangan. Ada enggak? Enggak ada. Lihat sini. Ini X-nya punya berapa pasangan? 1 ya? 1. 1. Ke kanan lagi nih punya 1 pasangan. Ini lagi 1 pasangan. Ini 1 pasangan. Ya kan? Ini semuanya Iya, X-nya berbeda. Ya, X-nya berbeda, pasangannya berbeda. Ada yang sama pasangannya ya. Ada yang sama pasangannya, tetapi X-nya kan pasti punya pasangan. Jadi setiap X punya pasangan. Jadi kalian buat garis lurus kayak gini, garis lurus gini sembarang. Kamu geser ke kiri sini nanti garisnya, garis ini ya. Garis ini kamu geser ke kiri kayak gini. Nah, kalau ada 1X punya 2 pasangan, berarti bukan fungsi. Tapi kalau pasangannya setiap X itu punya pasangan cuma 1 saja, berarti dia adalah fungsi. Kita geser ke kanan, ganti yang B sekarang. Yang B. Kita buat
pada saat X-nya sama dengan 0, ini ada di bawah 1 titik, ada di atas 1 titik. Berarti 0 itu punya 2 pasangan ya. Iya, Ini Pak. pasangan yang pertama, di sana pasangan yang kedua. Berarti 0, ini Y1 dan 0, Y2 di sini. Berarti 0 itu punya 2 pasangan. Fungsi apa bukan, Nak? Bukan. 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 Oke ya. Bukan. Iya, bukan. Lanjut. Sekarang kita lihat. Ini tadi kita melihat grafik. Sekarang melihat pasangan berurutan. Yang A ini 2,1, 4,3, 3,1, 1,3, 4,2. Nah, fungsi bukan ya. Ingat. Bukan. A-nya 1, 2, 3, 4. Bukan, Pak. Ini bukan fungsi. Kenapa bukan ya? 4-nya Karena double. Iya betul. 4-nya itu punya 2 pasangan. Ini loh. Ini punya 2 pasangan ini. Ini punya 2 pasangan. 4,3 dan 4,2. Sekarang yang B. 1,3, 4,1, 3,2. Fungsi bukan? Bukan. Kenapa? Duanya nggak ada. Iya betul. Angka 2-nya tidak punya pasangan. Sekarang yang C. Bukan. Bukan. Kenapa? 4-nya ada pasangan. Nggak punya pasangan. Ini cuma 2, 3, sama 1. 4-nya mana? Tinggal dia. Maka bukan merupakan fungsi. Sekarang kita lihat ini. D. 1, 3, 2, 3, 3, 3. Fungsi bukan, Nak? Bukan. Nah, sekarang ini yang E. 1, 4, 3, 1, 2, 2, 4, 3. Fungsi. Betul. Iya, 100. Sekarang kita lihat. Untuk mencari daerah asal. Daerah asal suatu fungsi ini ada beberapa jenis fungsi. Yang pertama adalah fungsi apa namanya? Pecahan ya. Ini namanya fungsi pecahan atau bahasa matematikanya itu adalah fungsi rasional. Rasional berarti ada pembilang, ada pembilang, ada penyebut. Ini syaratnya mudah. Kalau fungsi sepecahan seperti ini syaratnya adalah yang bawah nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Pertanyaan saya. karena nanti hasilnya tidak terdefinisi, Pak. Iya betul 100. Siapa sih jawab ya? Absen 16, Pak. Absen 16. Namanya? Fadil Mufti. Fadil. Luar biasa. Ternyata konsepnya sudah bagus matematikanya. Ikut Olimpiade Matematika mau nggak? Wah, udah, Pak. Dulu SD udah pernah. Cuma sampai kabupaten nggak menang, Pak. Nggak apa-apa. Ikut ya. Oh, saya sudah ikut Olimpiade Geografi, Pak. Oh, geografi. Oh ya Iya. sudah. Sudah, tak pikir sudah daftar MOC belum? IPA 3. Geografi. Sudah. Iya. Geografi. Sudah lapor Pak Pur belum? Halo? Lapor sama Pak Apri, Pak. Oh, laporin sama Pak Apri. Sudah sama Pak Iya. Apri lapor. Oh ya udah, makasih. Moga-moga dapat ya yang terbaik ya. Ya, apa-apa. Yang penting ikut. Nah, baik kita lihat. Ini tidak boleh 0 karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Maka syaratnya adalah 3x-9 tidak sama dengan 0, x-nya tidak sama dengan 3. Kemudian domainnya F adalah X demikian hingga X-nya anggota bilangan nyata, X-nya tidak sama dengan 3. Ini kurang tanda tutup ya. Dimaafkan Om Gi karo ngantuk-ngantuk. Semalam Pak Imam Gi hampir tiap malam mesti lembur. Jam 10-an kira-kira. Ngapa Pak? Yang buat kayak gini. Itu gurumu. Habis ngajar nanti, siangnya apa? Koreksi kerjaanmu. Itu kan harus pakai waktu, harus butuh kuota, harus mripate nganti pedes. Iya, baik.
Yang B ini namanya fungsi akar, bentuk akar atau fungsi ini ya, fungsi dalam bentuk akar. Nah, syaratnya apa? Di bawah tanda akar itu nggak boleh bilangan negatif. Maka syaratnya itu harus 4x min 8 lebih besar daripada 0. Atau x-nya lebih besar sama dengan 2. Berarti domainnya adalah x dimin hingga x anggota bilangan nyata, x-nya lebih besar sama dengan 2. Paham, nak? Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat yang ini, yang C. C itu fungsi akar. Berarti fx sama dengan akar x kuadrat min 7x min 8. Syaratnya itu di bawah tanda akar tidak boleh 0. Ya, lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 7x min 8 lebih besar daripada 0. Ini difaktorkan ya, paham ya? Ini difaktorkan menjadi x min 8 kalikan dengan x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Maka ini ya, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat. Ini berarti kita punya ini ya. Punya garis batas. Batasnya berapa? Ada min 1, ini ada 8. Kita coba kalau x-nya sama dengan 0 di sini ya. Coba x sama dengan 0 akan kita dapatkan 0 min 8 kalikan dengan 0 tambah 1 titik-titik 0. Ini adalah min 8 kalikan dengan 1 ya titik-titik 0. Ini min 8. Di sana 0 berarti lebih kecil ya. Berarti ini adalah minus. Ini berarti lewat tanda jadi plus. Jadi plus. Daerahnya yang mana? Yang positif kan? Karena lebih besar. Karena lebih besar berarti yang positif. Berarti ini ke kiri atau 8 ke kanan. Sehingga ya domainnya adalah x-nya lebih kecil sama dengan min 1. X-nya lebih kecil sama dengan min 1 ini. Atau x-nya lebih besar daripada 8 ini. Dari min 1 ke kiri atau dari 8 ke kanan. Itu nak ya? Paham? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Lanjut. Sekarang, tentukan daerah hasil dari setiap fungsi berikut ini. Kita sudah menentukan daerah hasilnya. Tadi mencari domainnya, sekarang daerah hasilnya. Kalau kita punya fx sama dengan 2x tambah 5, domainnya adalah x-nya itu dari min 3 sampai dengan 3. Caranya adalah kita cari, ini domainnya kan min 3 sampai dengan 3 ya ini ya. Min 3 sampai dengan 3. Maka kita cari, x-nya sama dengan 3, min 3 maaf. Maka f-nya min 3 adalah 2 kali min 3 tambah 5 sama dengan min 1. Bisa ikuti ya. 2 kali 3 itu min 6, tambah 5 berarti min 1. Kemudian ini min 3 dari mana? Batasnya ini min 3 dimasukkan. Ini masukkan kemari. Berikutnya ini x-nya 3. 3 ini dimasukkan ke bawah ini, x sama dengan 3. Maka f-nya 3 sama dengan 2 kali 3 tambah 5 sama dengan 11. Sehingga ini ringnya itu RF bacanya ringnya F atau daerah hasilnya F adalah ini ya, paling kecil adalah min 1, paling besar adalah 11. Y-nya itu paling kecil min 1, paling besar 11. Atau Y-nya itu lebih besar sama dengan min 1, tetapi lebih kecil sama dengan 11. Oke, ada pertanyaan, Pak? Halo, ada pertanyaan? Pak, berarti DF itu syarat dari asalnya, RF itu adalah daerah hasilnya atau kebalik? Betul. Oh, Domain daerah awal. R berarti ring daerah hasil. Itu? Ada lagi yang ditanyakan? Tak tunggu pertanyaannya sebelum lanjut.
Nggak ada ya. Sekarang yang B. B ini kita lihat. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Domainnya itu dari min 3 sampai 3 juga. Seperti yang pertama tadi, x-nya sama dengan min 3. F-nya min 3 adalah min 3 dikuadratkan, dikurangi 2 kali min 3, kurangi 8. 9 tambah 6, kurangi 8, ketemu 7. X-nya sama dengan 3. Maka F-nya 3 sama dengan 3 kuadrat, min 2 kali 3, kurangi 8. Sama dengan 9 min 6 min 8, ketemunya min 5. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih nyari X-nya sama dengan 1, F-nya 1? Kenapa? Pertanyaan Pak Imam, apa gunanya kita nyari ini, garis ini? Siapa bisa jawab? Soalnya itu persamaan kuadrat, Pak. Ada kuadratnya itu. Betul, ya 100. Karena ini persamaan kuadrat ini, persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu grafiknya kayak apa ya? Masih ingat enggak kemarin? Persamaan kuadrat itu grafiknya kayak apa, Nak? Parabola. Betul, parabola. Parabola itu bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah, bisa membuka ke kanan, bisa membuka ke kiri. Yang membuka ke atas, saya ulangi lagi seperti kemarin. Iya, agak seru juga sih kemarin. Ini kalau kita punya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX tambah C, ini bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Nah, sekarang kalau dibalik, kalau X sama dengan AY kuadrat ditambah BY ditambah C, ini membuka ke kanan dan ke kiri. Ya toh? Pak, kemarin nggak bisa Pak gambarnya, anak-anak itu heboh. Padahal cuma tak coba. Kalau nggak salah X sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y plus 8 ya? Atau min 2Y? Oke. Kemarin, ingat nggak kemarin? Ini ya. Ini gambarnya membuka ke kanan. Kita sakit saya gini. Melalui 0,8. X-nya 0, Y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 8. Ini di sini. Berarti 8,0. Sekarang ini dibagi 2 ya. Dinegatifkan bagi 2. Kalau Pak Imam itu kayak gitu. Dinegatifkan jadi berapa Mas? Mbak? Min 2 ya. Dibagi 2 berarti min 1. Ini adalah nanti grafiknya nanti mesti. Ini merupakan sumbu simetri. Ini sumbu simetri. Nah ini. Sumbu simetri nanti grafiknya mesti kayak gini. Nah kayak gini nanti. Grafiknya membuka ke kanan. Kalau nyari daerahnya gampang, tapi gambar ininya sudah tak ajari pakai GeoGebra. GeoGebra gimana? Bisa Pak nih pakai GeoGebra, tapi manualnya gimana? Ya manualnya kayak gini. Oke. Sekali lagi, saya ulangi lagi. Ya. Asik ya? Itu namanya tantangan. Kita nyari ini karena grafiknya itu parabola. Karena parabola kita nggak tahu bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah. Titik puncaknya itu atau maksimum minimumnya itu ada di antara ini apa tidak itu ya. Itu kita wajib curiga di sini. Nah, makanya kita cari X-nya minimum min B per 2A berarti minus dalam ini min 2 per 2 kali 1 ketemunya 1. X-nya 1 maka F1 ketemunya adalah min 9. Sehingga minimumnya adalah min 9 ini, maksimumnya adalah 7 di sini. 7. Ada pertanyaan? Bisa ikuti ya Nak ya? Bisa Pak ya? Ayo jawab, bisa Pak ya? Rasa wedi. Ora ketemu wonge kok. Bisa Nak ya? Halo?
Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Iya, Pak. Lanjut. Selanjutnya akan diuraikan sifat-sifat fungsi dalam kaitannya dengan daerah asal, daerah lawan, dan daerah hasilnya. Ditinjau dari karakteristik daerah lawannya. Jadi hasil ini ya, fungsi dibagi menjadi fungsi surjektif. Ya. Misalkan F, suatu fungsi dari A ke B, maka F dinamakan fungsi surjektif atau fungsi kepada atau onto. Jika F memetakan R ke B, sedangkan fungsi yang tidak surjektif dinamakan fungsi ke dalam atau into. Bingung toh kata-katanya ini? Bingung? Bingung, Pak. Bingung. Nah, ini yang paling bawah. Suatu fungsi dikatakan surjektif jika tidak ada sisa di daerah kawan. Berarti daerah kawannya itu habis. Paham? Kalau fungsi itu dari A ke B, berarti B-nya itu dipakai semua. Itu bahasa gampangnya kayak gitu. B-nya habis. Namanya surjektif. Apa nak? B-nya habis. Ya. Surjektif itu SB. Surjektif berarti B-nya habis. Surjektif itu B-nya habis. Oke? Paham? Paham, Pak. Paham ya. B-nya habis namanya surjektif. Kalau tidak berarti tidak surjektif atau into. Ya. Baik. Sekarang fungsi injektif. Fungsi F, suatu fungsi A dari A ke B serta X1 dan X2 anggota A, maka F itu dikatakan injektif atau fungsi 1,1 jika untuk sembarang X1 tidak sama dengan X2 berlaku F-nya X1 tidak sama dengan F-nya X2. Dengan kata lain, ini ya, tidak bercabang. Jadi kalau tidak bercabang namanya injektif. Injektif itu tidak bercabang. Jadi X1 tidak sama dengan X2, maka F-nya X1 tidak sama dengan F-nya X2. Kita lihat contohnya. Nah, mana yang injektif, mana yang surjektif, mana yang bijektif. Bijektif itu berarti surjektif dan injektif, namanya bijektif. Ini ya. Surjektif itu berarti yang B-nya itu habis. Injektif itu berarti pasangannya cuma satu. Ini kita lihat. Kategorinya apa ini? Apakah ini surjektif? Surjektif, Pak. Surjektif. Betul. Apakah ini injektif? Bentar, Pak. Injektif. Tidak. Kenapa? Karena yang D nggak ada pasangannya. Karena yang D. Pasangannya ada dua. Karena A dan D yang itu bercabang. A dan D itu pasangannya sama. Itu ya. Tadi yang nomor yang A itu apa, Pak? Fungsi surjektif. Surjektif. Oh iya. Surjektif itu yang belakang habis. Ini surjektif jelas ya. Ya, Jelas, Pak. ini habis. Ini surjektif enggak? Ini nih. Surjektif enggak? Oh, enggak, Enggak. Pak. Bukan. Enggak. Kenapa? Bukan fungsi. Soalnya Bukan fungsi. belum. Ya, S-nya itu tidak habis. Sekaligus ini juga bukan fungsi. Karena D-nya tidak punya
tidak punya pasangan. Ada ya. Kenapa nak? Nge-lag, Pak. Nge-lag. Internetnya. Ngene Pak Imam apa ngene apa iki? Lanjut. Kita lihat C. C-nya itu surjektif enggak? Tidak. Tidak. Kemudian kita lihat D. D-nya itu surjektif? Iya. Apakah injektif? Iya. Iya. Berarti ini bijektif. Ini semuanya adalah fungsi, pasangannya satu-satu dan berbeda, maka D dinamakan fungsi bijektif. Paham? Paham. Wah, Paham, Pak. yang kadang-kadang membuat saya bingung pada saat mengerjakan soal itu loh Pak. Oh iya. Iya Pak ya. Ya Pak ya. Bukan itunya Pak, kerjain soal tuh tahu jawabannya, cuman nulisnya Pak. Kadang-kadang pengennya ngumpulin secara lisan Pak. Oh gitu, ngumpulin secara lisan. Wah Pak Imam sih bingung mulai ngoreksi. Nggak ada bukti tertulis kok. Sukanya kalau kerjain itu ngawang Pak, nggak pernah nulis. Jangan. Sajane Pak Imam pengen pakai kelas notebook ya itu enak. Kalian langsung cara-cara di situ, catatanmu kelihatan semuanya. Kira-kira gimana tanggapan kalian kalau pakai kelas notebook? Jadi catatanmu ada di sana, kerjamu ada di sana, nanti bisa dibandingin sesama teman. Cuman prasyaratnya itu kalian harus nulis pakai mouse. Bagi yang tidak punya pen stylus, sidik. Jadi kalau ada pen stylus, sebenarnya kalian bisa jahit pakai jahit. Gimana tanggapan? Ya, oke aja sih Pak, selama nggak nge-lag sih nggak apa-apa Pak. Oh gitu. Ini nge-lag ya. Belum saya buat videonya nih. Semalam buat PPT-nya saya belum selesai. Baik, lanjut ya. Sekarang soal nomor 2. Jika A, himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4 dan B, himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, manakah di antara fungsi berikut ini yang fungsi surjektif, injektif, atau bijektif? A ini 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1. Apakah ini surjektif? Tidak. Kenapa tidak subjektif? Karena subjektif. Nggak lihat tadi Pak. Iya. Kan harus teliti ya. Belajar matematik kan harus teliti. Iya Pak. Iya. Betul. Nah, itu subjektif. Subjektif. Kemudian B-nya gimana B-nya? Habis semua Pak daerah hasilnya. Daerah hasil? Coba Daerah ya itu Pak, daerah kanan, nggak tahu namanya Pak. Itu namanya domain. Domain itu nama daerah asal. Kalau yang sebelah namanya ko berarti lawan dari kodomain gitu ya. Lupa terus ya Pak nama-namanya. Iya, atau sebutnya A sama B. Gimana yang B ini fungsi bukan? Apa Pak? Fungsi bukan yang B. Fungsi. Fungsi ini fungsi. Bukan, Pak. Bukan. Mbak. Kenapa bukan? Angka 4. Karena 4 nggak ada pasangannya. Iya, angka 4 tidak punya pasangan. Jadi bukan fungsi. Jawabannya sudah ada ya. Ini jawabannya sudah ada. C itu bukan fungsi. Kita
Kita lihat yang nah, ini B itu bukan. Ini dari B ke A ya, maaf ya. Ini dari B ke A, bukan ke B. Jadi dia maksudnya fungsi Dari B tapi yang ke A. Fungsi tapi injektif. surjektif Enggak injektif, Pak. Enggak, berarti injektif ya. Sekarang kita lihat yang C. C itu 14, 21, 34, 22. Itu jelas bukan fungsi, Pak. Soalnya enggak ada kodomennya. Enggak ada. Domainnya. Domainnya adalah domainnya. Apa sih? Ini dari A ke A, Mbak. Nah, Iki A loh. bukan fungsi itu, Pak. Kenapa? Satu daerah. Gimana, Pak? Satu Enggak tahu. daerah. Duanya double. Sekarang kita lihat. A-nya itu domainnya kan 1, 2, 3, 4 kan. Apakah 1, 2, 3, 4 punya pasangan semua di sini? Ini yang punya pasangan 1 ke 4, 2 ke 1, 3 ke 4, 2 ke 2. Empatnya enggak ada, Pak. 4-nya tidak ada. Terus apa lagi? Apalagi yang menggagalkan? Empatnya double-nya. 2-nya dipakai 2 kali. Ya kan? Sehingga jawaban C ini yang soal C itu bukan fungsi. Nah, sekarang yang D. Dari B ke B ini. B ke B. 13, 21, 32. Udah jawabannya. Bijektif ya. Objektif. Iya. Ada pertanyaan, Nak? Ada yang ditanyakan? Enggak ada, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat. Ditinjau dari simetrisitasnya, fungsi dapat dibagi menjadi fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap adalah fx sama dengan f-nya min x. Fx sama dengan f-nya min x. Ini ya. Untuk semua f anggota domain, otomatis nanti grafiknya itu simetri terhadap sumbu Y. Simetri terhadap sumbu Y. Itu ya. Contohnya ini. 2x pangkat 4 min 3x kuadrat. Ini simetri terhadap sumbu Y. Contoh lagi adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah salah satu contoh yang sebentar. Fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu pada umumnya ya yang masih murni ya, itu asimetri terhadap sumbu Y, simetri. Kita ambil yang berikutnya. Fungsi ganjil. Suatu fungsi f dikatakan ganjil jika berlaku f-nya min x sama dengan minus f x untuk semua f anggota domain f. Atau fungsi tersebut memenuhi sifat simetri putar terhadap titik asal 0,0. Contohnya yang mana? Ini yang pangkat 3 biasanya. Ini biasanya simetri terhadap titik 0,0. Nah, coba kita lihat keterangannya. Ya, yang A kita lihat. Oh, ini Pak Imam salah tulis. Fx sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x kuadrat. Kemudian f-nya min x. F-nya min x adalah 2 kali min x dipangkatkan 4 dikurangi dengan 3 kali min x pangkat 2. F-nya min x sama dengan 2x pangkat 4 kurangi 3x pangkat 2. Ternyata sama ya. F-nya x dan f-nya min x. Maka dikatakan fx adalah fungsi genap. Bisa pahami tak? F-nya x ini adalah 2x pangkat 4 min 3x kuadrat. Ini ya. Fx-nya adalah
2x pangkat 4 min 3x kuadrat. F-nya min X itu sama dengan, sebentar, saya pindah ke kanan aja. Saya pindah ke kanan. F-nya min X itu sama dengan 2 kali min X dipangkatkan 4 kurangi 3 kali min X dikuadratkan. Ini sama dengan 2x pangkat 4 min 3x kuadrat. Ternyata sama ya. Sama. Berarti Fx adalah fungsi genap. Paham tak ya? Paham. Ada murid Pak Imam itu di depan. Murid senior. Sudah. Baik, berikutnya. Yang kedua ini. Fx sama dengan 3x pangkat 3 minus 5x. Kita lihat F-nya min X. F-nya min X ini sama dengan 3 kali min X dipangkatkan 3 dikurangi 5 kali min X. Ini berarti 3 kali min X pangkat 3, pangkatnya ke sini ya. Ditambah dengan 5x. Ketemunya adalah min 3x pangkat 3 ditambah 5x sama dengan minus pakai kurung 3x pangkat 3 dikurangi 5x sama dengan min fx. Gini ya. Nah, sekarang ketahuan. F-nya itu fungsi apa, Nak? Halo? F-nya fungsi apa namanya? Fungsi ganjil. 100 buat anak IPA 3. Terus ya. Oh Pak, berarti simpelnya gini ya Pak, kalau misalnya fx dan f min x itu hasilnya sama, dia fungsi genap. Tapi kalau fx dan f min x hasilnya beda, fungsi ganjil ya Pak? Negatifnya Mas. Negatifnya f min x itu ya. Nah, ini namanya ganjil. Blank ya? Tadi nge-lag Pak, putus-putus suaranya. Oh, putus-putus. Iya, kenapa ya? Sekarang kok layanan internet jadi kurang bagus. Baik, kita lihat. Suaranya putus-putus. Kita lihat ini ya. Ini. Kalau fx sama dengan f-nya min x, berarti fungsinya fungsi genap. Kalau seperti ini, f-nya min x sama dengan min fx, ya, berarti fungsinya fungsi ganjil. Kalau tidak A, juga tidak B, namanya tidak genap, tidak ganjil. Oke? Tidak memenuhi atas, ini juga tidak memenuhi yang bawah, berarti fungsinya itu tidak masuk kategori fungsi genap maupun fungsi ganjil. Paham tak pinter? Oh, paham. Iya, sip lah. Senang Pak Imam krungu. Paham Pak, paham. Paham Nak? Paham gitu ya. Rasanya senang banget gitu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Halo? Nggak ada pertanyaan ya? Insya Allah, Pak. Nggak ada. Kayaknya sudah habis ya materinya ini. Putih tuh? Putih ya? Terus hitam. Wah, berarti ini materinya selesai. Nah, sebentar. Sebentar, Pak Imam buka baru. Modul materi fungsi
fungsi. Mana nak? Ini ya. Sebentar. Saya share lagi. Nah, ini nak udah kelihatan ya? Kelihatan, ini pengenalannya, ini materinya. Ini adalah materi KBM pagi hari ini. Kalian download boleh, di print juga silahkan, gratis, nggak suruh bayar. Nggak ada yang bayar bersama Pak Imam, Miss. Bayarnya karena madrasah, baik. Ini ya, fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, selesai sudah. Ini tinggal apa berarti? Kelihatan apa nak di layar komputermu? Halo, halo. Ya, Pak. Kelihatan apa di komputermu? Soal latihan 1. Soal latihan 1. Soal latihan, betul. Soal latihan ya? Soal Tulisan latihan. Pak. Iya. Masih ada 15 menit. Kira-kira. Sampai bawah ada berapa soal ya ini ya? Oh, ada 20. Ada 20. Coba kita lihat. Yang merupakan fungsi genap yang mana, Mas? Mbak? Nomor 20. Yang genap yang mana? Halo? Genap itu berarti F-nya X sama dengan F-nya min X. Jawabannya mana? Ciri-ciri dari fungsi genap adalah simetri terhadap sumbu Y. Ya. Yang C bukan, Bang? Yang C betul. Nah, dikurangi ikutan yuk. Mana yang merupakan fungsi ganjil? Kira-kira saja, guys. Fungsi ganjil. A, B, C, D, apa E? A. Bukan. Oh, bukan ganjil karena apa? Di belakang itu ada 2x kuadrat. Berarti yang B. E ya, Pak? B, Pak. B. Pak. B. Hah? B. C. C salah. E. Salah. D. Salah. Pak. Berarti yang B. Fungsi ganjil. Baik, kita lihat. Nomor 18. Mana yang merupakan fungsi genap? Yo. Mana yo? Yang fungsi genap. Halo? D bukan, Pak? Yang E. Yang mana? D. D. D ini. Iya, Pak. Bentar. Wait. Bentar, ini kok malah hilang. Jadi hitam ya? Iya, Pak. Iya, tadi tak. Wih, apa itu? Kelasannya siapa?